Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu biografi Buya Hamka. Nama lengkapnya adalah Haji Abdul Karim Amrullah yang lebih dikenal dengan Hamka. Lahir di Tanah Siroh, Desa Sungai Batang, di tepi Danau Minanjau, Sumatera Barat, pada tanggal 16 Februari 1908 Masehi. Ayahnya bernama Dr. Haji Abdul Amrullah, salah satu pelopor gerakan Islam di Minangkabau. Nah, beliau itu mengawali pendidikannya dengan membaca Al-Quran di rumah bersama orang tuanya hingga khatam. Kemudian keluarganya pindah ke Padang Panjang pada tahun 1914 Masehi. Setahun kemudian, ketika usia Buya Hamka 7 tahun, ayahnya memasukinya ke sekolah desa. Pada tahun 1916 Masehi, ketika Zainuddin Labai mendirikan sekolah diniyah di Pasar Usang Padang Panjang, Hamka dimasukkan oleh ayahnya ke sekolah ini. Begitulah aktivitas sehari-hari Buya Hamka. Kemudian tidak lama itu juga pada tahun 1918 Masehi, Hamka ditarik oleh ayahnya dari sekolah desa dan dialihkan ke Madrasah Sanawiyah Tawalid. Karena dengan hal ini, ayahnya ingin menjadikan Hamka sebagai ulama besar di masa yang akan mendatang. Menurut Hamka juga, pelajaran yang diberikan dari dua sekolah tersebut tidak ada yang menarik hatinya, kecuali hanya dua, yaitu yang pertama adalah Arud dan yang kedua adalah timbangan syair Arab. Karena Buya Hamka itu sendiri lebih cenderung kepada sastra dan kebudayaan. Nah, menginjak usianya yang ke-16 tahun, Hamka itu rihlah ke tanah Jawa, tepatnya di Yogyakarta dan Pekalongan pada tahun 1924 sampai 1925 Masehi. Di Yogyakarta tersebut, beliau bertemu dengan langsung tokoh Islam terkemuka, salah satunya yaitu Ki Bagus Hadikusumo. Darinya Hamka memperoleh metode baru untuk mempelajari tafsir Al-Quran, yaitu mementingkan maksud atau kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran, bukan hanya membaca matan tafsir dengan nahwu yang sebagaimana pengalamannya di Padang Panjang tersebut. Kemudian, gerakan Hamka dalam bidang keilmuan itu memperoleh pengakuan dari beberapa universitas terkemuka dunia. Tahun 1958 Masehi, beliau dianugerahi gelar Dr. Honoris Causa oleh Universitas Al-Azhar, Mesir, dengan pidato pengukuhan pengaruh Muhammad Abduh di Indonesia. Gelarnya juga beliau dapatkan di Universitas Kebangsaan Malaysia pada tahun 1974 Masehi. Hamka wafat pada hari Jumat tanggal 24 Juli 1981 Masehi setelah menyelesaikan 84 judul buku meliputi bidang agama, filsafat, dan sastra yang beliau tulis dalam jangka waktu 57 tahun. Nah, di antara karya-karyanya tersebut yaitu Khatib Ummah jilid 1-3 yang ditulis dengan menggunakan bahasa Arab, seperti Laila Majnun, Di Bawah Lindungan Ka'bah, Tasawuf Modern, Islam dan Demokrasi, Perkembangan Tasawuf, dan Dari Abad ke Abad. Kemudian, dan karyanya yang paling masyhur yakni Tafsir Al-Azhar itu sendiri, dari juz 1-30 dan masih banyak yang lain lagi. Nah, kita lanjutkan pada poin B, yaitu latar belakang penulisan Tafsir Al-Azhar itu sendiri. Kandungan Tafsir Al-Azhar sebenarnya berasal dari ceramah atau kuliah subuh Hamka yang disampaikan di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta, sejak tahun 1959 Masehi. Kupasan Hamka mengenai tafsir Al-Quran setelah sholat subuh tersebut kemudian dimuat secara teratur dalam majalah Gema Islam yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman dan Kolonial Mukhlas Rawi. Meskipun dalam perjalanannya, Hamka kemudian melanjutkan dan menyelesaikan penulisan tafsir tersebut dalam tahanan karena ditangkap oleh penguasa Orde Baru selama 2 tahun. Ada beberapa poin yang menjadi kegelisahan pada masyarakat yang sangat mendesak Hamka dalam menulis karya tafsirnya. Yang pertama itu adalah
meningkatnya semangat dan minat anak muda Indonesia dalam mendalami agama Islam saat itu, terutama kajian tentang kandungan Al-Quran. Namun semangatnya itu tidak dibarengi dengan penguasaan bahasa Arab yang cukup. Dan yang kedua adalah banyak mubalik atau ustaz dakwah yang berkentayangan saat itu, namun masih canggung dalam menyampaikan dakwah mereka, seolah-olah mereka itu masih kurang akan ilmunya. Nah, jadi menurut Hamka, inilah yang menjadi sasaran utama dan alasan penulisan tafsir Al-Azhar itu sendiri. Selanjutnya kita masuk kepada poin yang ketiga, yaitu metode penulisannya. Nah, di mana metode penulisan dipakai dalam tafsir Al-Azhar itu sendiri secara umum sebenarnya tidak jauh berbeda dengan karya-karya tafsir yang lain, di mana tafsir Al-Azhar ini menggunakan metode tahlili dan dengan menerapkan sistematika tertib mushafi. Tafsir Hamka ini juga memiliki ciri khas sebagaimana karya tafsir Indonesia pada zamannya, yakni dengan menyajikan teks ayat Al-Quran dengan maknanya dan pemaparan serta penjelasan istilah-istilah agama yang menjadi bagian-bagian tertentu dari teks serta penambahan dengan materi pendukung lainnya. Hamka itu seakan-akan mendoktrin keluasan pengetahuan yang beliau miliki dari berbagai sudut ilmu agama, pengetahuan sejarah dan informasi lainnya. Nah, contoh yang bisa kita ambil yaitu dari Quran surah Al-Fil ayat 4 yang berbunyi Tarmihim bihijaratin min sijil, yang artinya itu yang melempari mereka dengan batu siksaan. Dalam penjelasan ayat tersebut, Hamka sebenarnya memberikan pengantar bahwa adanya perbedaan pendapat para ahli tafsir mengenai batu siksaan di atas. Namun, Hamka tidak terlihat mengungkapkan lebih jauh. Terlepas dari perbedaan tersebut, Hamka di sini menegaskan posisinya dalam mendukung pendapat Muhammad Abduh, yakni memaknainya dengan penyakit cacar. Dengan melihat keterangan dari Ikrimah bahwa memang adanya penyakit cacar tersebut baru ada sejak peristiwa perluasan wilayah Abraha al-Ashram al-Habashi dalam menghancurkan Ka'bah. Selanjutnya yaitu berbagai komentar terhadap tafsir Al-Azhar itu sendiri. Ciri khas dari Buya Hamka yang menarik adalah beliau itu tidak pernah menimba ilmu di Timur Tengah secara formal, tetapi ia mampu menafsirkan Al-Quran yang standar dengan tafsir-tafsir yang ada di dunia Islam tersebut. Nah, ada beberapa pendapat para ulama mengenai tafsir Al-Azhar itu sendiri. Yang pertama adalah Abu Syakirin menegaskan tafsir Al-Azhar itu merupakan karya Hamka yang memperlihatkan keluasannya dan hampir mencakup semua disiplin ilmu. Dan yang kedua itulah dari Moh Syauqi Zahir. Dia mengatakan bahwa tafsir Al-Azhar itu merupakan kitab tafsir Al-Quran yang lengkap dengan bahasa Melayu yang bisa dianggap sebagai terbaik yang pernah dihasilkan oleh masyarakat Melayu Muslim. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan tafsir Al-Azhar itu sendiri. Nah, yang pertama itu kelebihan tafsir Al-Azhar apa saja sih? Gitu. Yang pertama yaitu diawali dengan pendahuluan yang berbicara tentang ilmu-ilmu Al-Quran seperti definisi Al-Quran Makkiyah atau Madaniyah, Nuzulul Quran, pembukaan mushaf, haluan tafsir, sejarah tafsir Al-Azhar, dan i'jaz. Yang kedua yaitu menggunakan bahasa Indonesia atau Melayu sehingga memudahkan pembaca dalam memahami tafsirnya itu sendiri. Dan yang ketiga itu adalah beliau tidak hanya menafsirkan dengan metode pendekatan bahasa, ilmu-ilmu sosial dan usul fikih saja, tetapi juga dengan bidang yang lainnya. Terus yang keempat itu adalah selektif terhadap pendapat dari sahabat atau para ulama tentang suatu pembahasan, karena beliau akan tetap menolak pendapat mereka jika bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Nah, dan yang selanjutnya itu poin kedua yaitu kekurangan dari tafsir Al-Azhar itu sendiri. Yang pertama itu adalah yang dicantumkan kadang hanya arti hadis saja tanpa mencantumkan teks hadisnya, dan terkadang juga tidak mengambil sumber-sumber hadisnya. Yang kedua adalah bahasa yang digunakan dalam menafsirkan dan menjelaskan tentang sesuatu bahasanya terkadang tidak sesuai dengan EYD karena masih bercampur antara bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.